Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, sehat badan dan umur panjang, sehingga kita kembali dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita duduk sejenak sambil kita bernikmat. Salawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta saudara dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sedang hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk menutupi kekurangan ibadah di luar bulan suci Ramadan. Maka setiap ibadah dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah beliau, kalau bahasa kita, sedih hati atau cemburu dengan umat-umat sebelum kita yang mereka diberikan umur panjang oleh Allah dan mereka bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur umat beliau itu pendek-pendek, tidak lama. Maka beliau berharap agar Allah memberikan pahala besar kepada umatnya walaupun umurnya itu pendek. Maka diberikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, supaya kita bisa menyamai ibadah-ibadah umat yang sebelumnya. Bahkan nanti pada puncaknya Ramadan, malam Lailatul Qadar, itu sangat luar biasa lagi pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini ya, kita usahakan untuk memperbanyak semua amal-amal kebaikan supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebahagian di antara kita beribadah itu terasa ringan, tidak berat, bahkan suka kita mengerjakannya, senang kita. Ada juga sebahagian daripada hamba Allah beribadah itu terasa berat sekali ibadah, walaupun hatinya sangat ingin mengerjakan, tapi badannya berat untuk bergerak. Apa sebabnya sebenarnya? Apa sebabnya seseorang itu berat mengerjakan ibadah? Maka dalam agama, ketika dikaji oleh para ulama, ternyata ada 4 sebab. Ada 4 sebab seseorang itu berat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama itu
aklus syubhat, makan harta syubhat. Ada Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihat. Wahai para rasul, makanlah yang halal-halal dan beramal salehlah kamu. Ternyata ada keterikatan, ada keterkaitan, ada hubungan antara makanan yang halal dengan amal saleh, dengan ketaatan kita. Kalau seseorang bersih makanannya, tidak ada syubhat apalagi yang haram, maka kuat dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada itu, maka tentu akan terasa berat tubuh untuk mengerjakan ibadah. Kemudian yang kedua, adamul ilmi din, tidak ada ilmu agama. Itu termasuk orang malas atau berat mengerjakan ibadah. Tidak ada ilmu agama, tidak ada yang memotivasi dia untuk mengerjakan ibadah. Kenapa orang mau mengerjakan? Karena dia sudah tahu itu pun kelebihan ibadahnya. Sudah tahu dia, kalau ini saya kerjakan, ini kelebihannya. Kalau saya tidak mengerjakan, berarti ini ancamannya. Maka semakin rajin kita menuntut ilmu, mengikuti kajian agama, mendengar ceramah, maka tentu akan semakin saleh kita, akan semakin semangat kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kesalehan kita dalam Ramadan dengan di luar Ramadan, itu berbeda. Dalam Ramadan kita lebih banyak, umumnya lebih ramai orang taat daripada orang yang tidak taat. Kenapa lebih ramai? Karena ya sering mendengar kajian agama, ceramah sebelum tarawih, ceramah setelah subuh, kalau di kantor ceramah ketika zuhur. Banyak kajian-kajian di dalam bulan suci Ramadan. Dan memang itulah yang menyebabkan kita rajin ibadah kepada Allah. Maka kadang-kadang bagus itu kita buka kitab Fadail Amal, yang lain-lain dan sebagainya, tarhib wa targhib, dan kita baca, termotivasi kita. Idanya hanya dari buku, karena hanya dari buku. Kenapa orang rajin mencari harta dunia, minta bank? Kenapa orang bersemangat mencari duit? Karena dia tahu manfaatnya. Hidupku di bank, pokoknya hidupku manfaat dari banknya. Kalau kita tidak ada ilmu agama, itu berat badan kita untuk mengerjakan ibadah. Maka motivasi yang paling baik itu ya diri kita. Tanya yang tukang semangat boleh. Itulah ilmu. Jadi ketika kita ingat baca Quran, dalam salat dapat pahala 100 kalau salat berdiri, kalau salat duduk 50, di luar salat kalau ada wudu 25, kalau tidak ada 10. Jadi ketika kita hendak baca Quran, terbayang kita pahalanya. Atau dalam hadis kita puasa, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap pahala kepada Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Atau man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Maka semakin sering kita mendengar, semakin banyak kita mendengar, maka akan semakin saleh kita, rajin kita mengerjakan ibadah kepada Allah.
Cuma ada kaitan dengan yang pertama tadi. Kita dah banyak dengan ceramah, dah banyak dengan kajian, enggak juga kita kuat ibadah. Kan ada pertanyaan juga. Jabut kata aku ikut pengajian kemana-mana, tapi ibadah kita tidak ada. Maksudnya sedikit ibadahnya. Berarti ada faktor yang kedua tadi, ada faktor pertama tadi. Jadi ada makanan yang tidak jelas di dalam tubuhnya, walaupun ilmunya banyak, tapi kalau makanannya tidak jelas, maka berat juga dia mengerjakan ibadah kepada Allah. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini ada sebuah catatan yang saya baca. Kalau kita berbuka dengan makanan yang haram, maka pahala ibadah kita, pahala puasa kita pada hari itu tidak ada pahalanya. Maka jika kita berbuka puasanya nyata minta berubihna. Bahkan paling lagak menyadap baju yang dimasak oleh istri kita sebenarnya, bukan berarti yang lain tak boleh. Maka ada sebuah tempat ibadah di Aceh ini banyak. Ketika bulan Ramadan itu ada fokus ibadah 10 hari, 20 hari, 1 bulan itu enggak pulang-pulang. Di situ terus menerus sampai selesai dia ibadah. Kalau sebulan sampai sebulan. Itu orang yang masak nasinya itu pakai wudu dia. Orang masak nasi itu mesti ada wudu. Ada wudu dia. Mataku nair mayang. Dan tidak diizinkan atau tempat-tempat tidak diizinkan untuk mencari makanan di luar. Ada yang mesti makanan yang ada dimasak di situ oleh orang yang memang sudah terjamin. Bukan berarti nggak boleh kita beli makanan ketika sore-sore di luar, tapi kalau seandainya mampu kita itu lebih bagus. Jadi pemuson dimata oleh winang pisang goreng, dimata oleh winang kuih, tiga winang goreng, umpamanya nasi dan sebagainya, itu paling bagus dalam bulan puasa. Tapi ya kadang-kadang dicit bukan tidak boleh, boleh. Maka itu termasuk penyebab seseorang berat mengerjakan ibadah. Yang ketiga, dhaful iman, lemah iman. Lemah iman. Sudah sering kita mendengar hadis Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wal ghiflah. Iman itu naik turun. Naik dia dengan taat, turun dia dengan maksiat dan kelalaian. Dalam hati dia lagi semacam cas dibandakan. Kena lampu cas, na budaya 26. Kalau kita sering cas, dia akan besar cahayanya, rayu cahaya lampunya. Tapi kalau seandainya kita hanya cas, maka akhirnya redup dia, bahkan lama-lama dia akan mati. Pernah sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk menghidupkan hati kami? Jadidu imanakum. Tanya oleh sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kalau bahasa kita, gimana cara iman kamu ya Rasulullah? Kamu cas ya Rasulullah, mampu kamu cas. Maka kata Nabi, berbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu untuk cas iman kita. Semakin banyak kita membacanya, maka akan semakin kuat cas dalam badan kita. Maka guru-guru kita yang rajin berzikir itu sangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang membuat tubuh kita ini menjadi kuat mengerjakan ibadah. Kuat mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menyertai ibadah lain, anak tayung ada beli mobil remote, menambah baterai penuh kan cepat dia larinya, kuat dia. Tapi kalau baterainya udah lama, tak tegon pun hayat, tak tegon remote yang hitung je, maka hitung karena nggak ada lagi baterai, hanya cas. Maka
cas kembali supaya menjadi kuat. Bahkan dalam bulan Ramadan ini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, memperbanyak syahadatu an la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kemudian memperbanyak istighfar. Dosa juga menjadi hal yang membuat kita berat mengerjakan ibadah. Maka dalam hadis Nabi, kullu syai' saqil wa saqalul qalbi la ilaha illallah. Tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika kita berzikir, kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada pada tubuh kita itu akan jatuh berguguran seperti jatuhnya daun-daun yang sudah kering. Membaca kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, itu menggugurkan dosa. Karena dosa itu juga membuat kita berat mengerjakan ibadah. Dosa itu beban. Lagi ada yang memikul beras 1 sa, 2 sa, itu masih sanggup tidak jalan. Tapi kalau sudah 5 sa, kita tidak akan sanggup lagi bangun. 5 boh tak gahui, 5 boh tak gahnu, siapa yang sanggup bangun? Tidak bisa. Maka dosa juga begitu, semakin banyak dia, semakin berat kita ibadah. Makanya memperbanyak la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Juga Nabi mengatakan dalam Ramadan ini kita disuruh oleh Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak meminta doa masuk surga, minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu agar Engkau meridhoiku dan agar Engkau memasukkan saya ke dalam surga, dan minta lindung dari neraka. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan saya ke dalam neraka. Dalam bulan Ramadan dulu dan malaikat Allah masuk surga dan mohon lindung dari api neraka. Karena memang doa dalam bulan Ramadan ini mustajabah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi yang menyebabkan kita berat mengerjakan ibadah adalah syubhat, makan syubhat. Yang kedua, adamu ilmi tidak ada ilmu agama. Yang ketiga, dhaful iman, lemah iman. Yang keempat, tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Artinya yang dimaksud seseorang menunda-nunda ibadah karena merasa umurnya itu masih panjang. Dalam hidupnya terlena dengan dunia, sedikit amal ibadahnya untuk akhirat. Yang bukan tulul amal. Merasa hidup masih lama, menunda-nunda ibadah, mengumpulkan dunia, sedangkan ibadahnya itu sangat sedikitnya, bukan tulul amal. Tercela dalam agama. Yang dipuji dalam agama kasrul amal. Maka Nabi suatu ketika Nabi duduk dengan sahabat, Nabi mengatakan, "Aturiduna an tadkhulul jannah?" Maukah kalian semua masuk surga? Semua sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah, kami ingin sekali masuk surga." Kata Nabi, kalau ingin masuk surga, 2 yang perlu kalian amalkan, kata Nabi. Yang pertama, qasir amal. Yang kedua, wastahyu minallah haqqal haya. Yang pertama, pendekkan angan-anganmu. Yang kedua, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka qasrul amal itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ini seperti seorang perantau atau seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan. Ada keyakinan dalam hati kita, udip dan dalam dunia ini
seperti seorang perantau. Kibat makna perantau itu dari kampung meninggalkan anak dan istri pergi merantau, kubur merantau untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Dalam hatinya dia selalu ingat kampung halaman, ingat anak, ingat istri. Ada uang dia kerja, dia kirim ke kampung halaman. Di dalam perantauan dia hanya duduk di tempat yang sederhana, hanya bangun-bangun tempat hidupnya. Kenapa dia tidak bangun? Memang kadang rumah dia rumah sewa, rumah sementara berkutik. Tujuan dia untuk pulang lagi ke kampung halamannya. Dah ada rencana menanam untuk minta pengtok dia. Begitulah kita hidup dalam dunia ini. Kita hanya singgah di dunia ini. Setelah lahir dari perut ibunda kita, hidup kita sebentar di sini, kemudian kampung halaman kita adalah alam akhirat, kubur alam akhirat. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Ya, kita lihat orang-orang yang sudah meninggal lebih lama dalam kubur daripada hidup di dunia ini. Maka hendak terpilih dalam dunia ini. Yang lain bahan dalam kubur. Itulah tempat kita yang lama kita meninggal. Itu sebenarnya rumah kita sebenarnya. Maka kalau dalam perantauan ini kita lalai, nabung beja pegah di kampung, beja merantau minta peng. Tapi waktu itu larang nak peng babe. Ada duit, babe. Ibarat orang kaya di dunia ini, dia tidak menggunakannya untuk akhirat. Hanya dipakai peng untuk akhirat. Agak habis dalam dunia ini, agak habis. Hanya manfaat ke akhirat. Waktu itu dah tidak punya apa-apa. Maka ada orang ketika hari raya nggak pulang dia. Kenapa nggak pulang anak peng? Bahkan malai kampung anak tabuna. Karena ketika dalam merantau, lalu tidak bekerja umpamanya atau ada duit tapi dia habiskan. Tapi kalau orang dia punya niat yang teguh, nyahana lupa peng, ubah peng. Bahkan benar untuk mendekati Lebaran saya pulang kampung, saya bawa duit ini untuk keluarga saya. Nah, begitu 27 Ramadan dah pulang kampung, senang hatinya, bahagia hatinya karena banyak duit yang dia bawa bersama dia. Begitulah nanti ketika kita dipanggil oleh Allah meninggal kita. Kalau orangnya banyak amal, dia akan tersenyum bahagia berjumpa dengan Allah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dia akan malu takut bertemu dengan Allah karena memang dia tidak punya apa-apa. Aw sabil kata Nabi, atau hiduplah kamu dalam dunia ini seperti seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Nah, tujuan dari tidak punya medan, ada tujuan kita. Cuma ya di jalan kita singgah sebentar. Tapi yuk dia jalan karena kaya, tapi yuk dia tahu dia tidak nyaman hatinya oleh beberapa tujuan, mau cepat sampai ke tujuan. Duduk di situ hanya sementara menikmati, melepaskan lelah sebentar. Kemudian akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan. Hidup kita juga begitu. Tujuan kita akhirat, tujuan kita masuk surga. Di dunia ini ya, hana tak belale-belale, hana tak apa-apa yang hana manfaat. Menyodap apa-apa hana manfaat sama seperti orang yang sedang berjalan tadi. Aku kalale di jalan, lale memandang, lale memfoto-foto, lale selfie, hana foto tujuan. Atau ya ada yang tujuan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Kasrul Amal. Kita hidup dalam dunia ini tidak menunda-nunda ibadah karena merasa ajal itu dekat. Hanya tak meladai dalam dunia ini, tapi memperbanyak ibadah kepada Allah karena kita punya tujuan hidup. Maka orang yang kasrul amal, dalam hatinya itu ada kasrul amal, maka dia akan kuat ibadah kepada Allah. Kemudian yang paling penting di antara itu, seseorang yang sikapnya itu kasrul amal, maka akan Allah berikan
cahaya dalam hatinya, terang hati. Apa itu nur fil qalbi, cahaya dalam hati? Orang-orang yang dalam hatinya itu ada cahaya, itu akan nampak manfaat dari amal yang dia kerjakan. Nampak akhirat lebih penting daripada dunia. Lebih berharga akhirat daripada dunia. Itu orang yang hatinya itu sudah terang. Tapi kalau hatinya gelap, itu yang nampak hanya dunia ini. Lagi tengok ketika malam, yang nampak itu yang paling dekat dengan kita. Sedangkan yang jauh sudah tak nampak. Kenapa tak nampak? Tidak ada cahaya. Tapi kalau di siang hari, jauh pun nampak, kita tengok karena ada cahayanya. Maka kadang-kadang heran kita lihat umpamanya menjadi pertanyaan, kenapa ada hamba Allah itu rajin sekali dia ibadah kepada Allah. Hana pepe ketemayang baca Quran, murid tasbih segala macam, kuat sekali ibadah kepada Allah. Ternyata dalam hatinya itu sudah nampak akhirat. Artinya akhirat itu dalam hatinya lebih mulia daripada dunia ini. Kalau hatinya gelap, yang berharga dunia. Maka dunia itu dana yademu duyanan. Dunyanan dana yademu itu artinya dekat. Tuh dekat. Dunia itu dekat. Sedangkan akhirat jauh dia. Maka yang jauh itu hanya nampak bagi orang yang hatinya terang. Sedangkan orang yang hatinya gelap, yang nampak hanyalah dunia ini. Maka yang dipilih pangkat, jabatan, keuntungan, yang itu. Bahkan yang karena memang yang karena hatinya itu gelap. Tapi kalau hatinya terang, hanya ada rezeki, ada dunia. Karena gemar hatinya untuk mengejar amal akhirat. Nah, maka yang terakhir termasuk sebab-sebab hati menjadi terang. Yang pertama, batnun jari'un, perut yang lapar. Kipan kabutang hati dari budu akhiratnya lebih penting daripada dunia, gimana cara? Bulu puasa. Maka dalam Ramadan ini puasa kita itu termasuk sebab untuk menerangkan hati kita. Jadi lebih meriuh akhirat. Yang kedua, suhbatul salihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Siapa itu orang yang saleh? Orang yang ketika kita lihat wajahnya ingat kita akhirat. Waktu kalau tak mengenalnya, kita galak ke akhirat. Dia punya orang saleh. Mau menyatakan lo yang galak yang kemudian mati, waktu kalau yang galak kemudian, nah berarti itu bukan orang yang saleh. Jadi orang saleh itu orang yang ada salat, ada puasa, banyak ibadahnya. Ketika kita tengok dia, semakin termotivasi kita mengerjakan ibadah. Kemudian yang keempat, mengingat dosa yang telah lalu, banyak istighfar. Seperti kita sebutkan tadi, menyuruh dosa, hati menjadi gelap. Kalau dosanya sedikit, hati itu menjadi terang. Jadi mengingat dosa yang telah lalu. Dosa yang kita kerjakan itu malaikat tak lupa. Menjadi kini malaikat boy, bukan katle. Tanyo yang boy, malaikat hanya boy dalam catatan. Maka kita ingat kembali, kita istighfar. Kemudian yang keempat, asrul amal. Yang tadi, pendek angan-angan. Hidup kita seperti detak jarum jam. Yang bergerak, dia terus dia bergerak. Tapi lama-lama baterainya itu berkurang, lambatnya. Ketika lambat, tiba-tiba berhenti dia. Dan kita tidak tahu kapan jam itu akan berhenti. Lambat, gimana maksud lambat? Kita nyok Tuhan. Tubuh dayong kalmong, dayong kaputih, tubuh katakit, lebak tubuh dayong hana pahli makanan, hana kita beli lambat bergerak. Itu tanda sudah dekat dengan ajal. Maka kata Nabi, beruntunglah umat-umatku yang umurnya panjang tapi banyak ibadahnya kepada Allah.
dan celakalah umatku umurnya panjang tapi dosanya semakin banyak. Beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah taat, mampu mengerjakan taat, banyak ibadah kita kepada Allah, dan inilah yang kita doakan dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Semoga menjadi hamba yang banyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dan semua kita di sini dan keluarga kita diampuni dosa oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga Jannatul Na'im. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.